Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang saya hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjumpakan kita pada kesempatan ini dalam menelaah tonggak-tonggak ajaran agama yang dalam konteks ini kita membicarakan tonggak sholat yang kami angkat dengan topik menunaikan sholat dengan baik, khusyuk dan sinambung. Hadirin yang terhormat, sholat dari uraian sebelumnya dapat dipahami berarti doa. Dengan berinti doa, maka baik perkataan maupun perbuatan dalam sholat berangkai kaitan dalam ungkapan permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari segi perkataan yang diungkapkan kata-kata yang membesarkan Allah dan mengagungkan asma Allah, memohon ampunan dari dosa, belas kasihan dari Allah, dicukupkan dari segala kekurangan, mohon diangkat derajat, diberi rezeki, petunjuk dan kesehatan dalam ungkapan kita ketika duduk misalnya di antara dua sujud, antara lain Rabbi ghfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni, maupun dari segi perbuatan yang dilakukan, yang dipahaminya sebagai sudah memenuhi syarat dan rukun, baik ketika berdiri, ketika ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, serta ketika tahiyat. Itu ungkapan-ungkapan yang disampaikan lewat kata-kata yang terucapkan atau terbisikkan maupun perbuatan-perbuatan ketika kita menunaikan ibadah sholat. Sholat yang diikhtiarkan, yang kita lakukan ini tentunya diharapkan memenuhi ungkapan aqimus shalah. Aqimus shalah sebetulnya tidak cukup disebutkan dalam artian sempit sebagai sekedar mendirikan sholat yang dilakukan sampai sholat dari awal sampai akhir begitu saja. Yang tentunya ini ungkapan sempit, belum luas mengartikan mengenai aqimus shalah. Soalnya sholat itu bukan aqimus shalah bukan berasal dari ungkapan qom. Ahli bahasa akan bisa menjelaskan ini dengan lebih komplit lagi. Maka menunaikan sholat mestilah yang memenuhi sholat yang mencakup melaksanakan dengan baik sholat itu, yang memenuhi syarat dan rukunnya, khusyuk serta sinambung, yang diiringi dengan melakukan sunnah-sunnah dalam sholat dalam satu kesempatan. Tentunya
Yang demikian itu begitu diulang dengan sinambung, ya disitulah rangkaian sholat. Baru kita kenal, hayati dan tunaikan dengan terbaik. Dengan begitu jelasnya aqimus sholat berarti menunaikan sholat dengan fokus yang baik. Ya, khusyuk dan hudu memenuhi syarat dan rukunnya, serta sinambung yang diiringi dengan sunnah-sunnah sholat. Itu semua dipenuhi dalam satu rangkaian sholat. Nah, hadirin yang terhormat, dengan begitu maka sholat yang di dalamnya ditunaikan dengan secara baik. Maksimal kita melakukannya. Dilakukan dari waktu ke waktu. Taruh satu hari duhur yang 4 rakaat, asar yang 4 rakaat, maghrib yang 3 rakaat, isya yang 4 rakaat, kemudian subuh yang 2 rakaat. Ditunaikan dengan secara aqimus shalah dalam pengertian ini, maka dalam diri manusia yang menunaikan ibadah sholat memiliki banyak hal kelebihan-kelebihannya. Salat dengan demikian bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Antara lain misalnya dari sudut pandang kesehatan. Salat itu memiliki manfaat antara lain. Misalnya diungkapkan oleh para ahli memiliki manfaat fisik. Yang melibatkan fisik ketika berdiri, ketika ruku, sujud, dan tahiyat, dapat meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot manusia yang melakukannya, serta meningkatkan sirkulasi darah. Dan sholat, bisa jadi di situ diyakini membantu mengurangi stres dan kecemasan, karena fokus pada ibadah yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang menenangkan pikiran dan tubuh. Diukirkan sebagai relaksasi, demikianlah salat dalam konteks ini. Salat juga memiliki makna bagi kesehatan mental. Orang yang melakukan salat dapat meningkatkan keyakinan dan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, hingga mengurangi rasa-rasa yang tidak menentu dalam diri, baik berupa cemas, rasa khawatir, dan depresi. Dengan demikian, seseorang yang menunaikan sholat dalam dirinya didapatkan beberapa hal. Dan hal-hal itu tentunya banyak sekali manfaatnya. Salat yang khusyuk, khudu, dan sinambung, serta fokus dalam menunaikannya, mendatangkan banyak keutamaan-keutamaan yang berarti memenuhi hajat kehidupan umat manusia. Dari uraian di atas, maka salat dengan demikian yang kita sadari sebagai perintah Allah bagi makhluk-makhluk manusia dan jin, menjadikan ditemukannya kebutuhan manusia, terpenuhinya kebutuhan manusia dalam kehidupan melalui salat kita. Salat dengan demikian yang berupa ungkapan, perkataan, dan perbuatan yang dipahami memiliki pengaruh positif bagi kesehatan baik lahir maupun batin. Kesinambungan dalam menunaikan salat yang fokus, baik dan khusyuk, memenuhi syarat rukun berikut sunnah-sunnahnya, mempermudah diterimanya
amalia sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan uraian ini bermanfaat, dan ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.